Nyanyian Ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Shalom, saudara-saudaraku, puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di hari ini. Apa kabar hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat dan baik kan? Hari ini, kita akan berdoa dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami yang ada di sorga, yang tidak akan pernah lupa, mengasihi, dan menyertai kami, sepanjang waktu. Bapa, pada hari ini, kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan. Serta tidak lupa juga, kami mengucap syukur atas pertolongan yang Engkau berikan, sehingga saat ini, kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat di tempat ini. Kami sadar, kami tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami selain hanya melalui pujian dan penyembahan yang kami berikan pada hari ini. Bapa, biarkanlah pada hari ini, kami boleh berkenan di hadapan-Mu, serta dapat menjadi terang bagi yang lain di luar sana. Bapa, berkatilah, biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar, sehingga tak ada hambatan dari awal hingga akhir ibadah. Tidak lupa juga, kami mohon sertailah dan bimbinglah kami selalu, Tuhan, agar kami tetap dapat menjalankan seluruh kewajiban setiap hari dengan sebaik mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami ingin memulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Raja-Raja, pasal 19, ayat 9, sampai 18. Dan Matius, pasal 14, ayat 22 sampai 33. Dengan judul,
Ketika beban hidup terasa berat, siapa dari kita yang tidak pernah merasakan tekanan hidup? Apapun status sosial, profesi, dan bagaimanapun tingkat kemapanan hidup, tetapi yang namanya tantangan hidup pasti akan kita rasakan. Bahkan ada kalanya, kita akan berada pada situasi di mana kita merasa tidak dapat lagi berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan Elia sendiri, sebagai hamba Allah, merasakan juga yang namanya tekanan hidup dalam pelayanannya, sampai dia mengatakan, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Ayat 4. Melalui nas firman Tuhan, bagi kita saat ini, kita mau belajar bagaimana menghadapi tekanan hidup, agar kita mempersiapkan diri untuk hal-hal terburuk yang dapat terjadi dalam kehidupan ini. Sebab kita juga harus berhati-hati ketika masa-masa sulit dalam hidup akan digunakan iblis untuk semakin membawa kita pada kehidupan yang semakin lebih parah lagi dan semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Tekanan-tekanan hidup pasti akan kita hadapi, namun bagaimana kita merespon setiap tantangan yang datang dalam hidup kita? Inilah yang akan kita pelajari melalui nas firman Tuhan saat ini. Elia menghadapi tekanan hidup yang begitu berat dalam pelayanannya, setelah dia membunuh Nabi Baal sebanyak 450 orang, dan Nabi Asyera 400 orang, ketika mereka kalah berhadapan dengan Elia, untuk memanggil Allah mereka pasal 18 ayat 20-46. Perbuatan Elia disikapi oleh Izebel, dengan menyuruh seorang suruhan, untuk mengambil nyawa Elia. Ternyata situasi ini, membuat Elia menjadi takut, dan ia pergi ke padang gurun, dan tidur di bawah pohon arar, dan setelah malaikat Tuhan memberi ia makan dan minum, dia berjalan selama 40 hari 40 malam, ke Gunung Horeb, dengan kekuatan makanan, yang diberikan oleh malaikat itu. Di sebuah gua, Allah datang kepadanya, dan Tuhan berfirman, "Apakah kerjamu di sini hai Elia?" Dan jawaban Elia adalah, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu, dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Elia merasakan tekanan yang begitu berat, karena merasa bahwa pelayanannya telah gagal, karena dia merasa tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Semangat pelayanannya, yang begitu besar, untuk menyelamatkan bangsa Israel, dari penyembahan kepada Baal, justru harus menerima tekanan, melalui ancaman untuk mencabut nyawanya. Dalam keadaan tersebut, dia merasa hidup sendiri tanpa dukungan, karena usahanya tersebut berujung pada ancaman atas nyawanya, sementara tugas pelayanannya masih banyak yang belum diselesaikannya. Beberapa hal yang menjadi kekuatan kita menghadapi tantangan kehidupan melalui nas firman Tuhan ini. 1. Tuhan peduli dan menguatkan kita menghadapi pergumulan hidup. Dalam ketersendirian Elia menghadapi tekanan hidupnya, ternyata Tuhan melihat dan peduli atas permasalahan yang dia hadapi. Sekalipun Elia harus menghadapi kenyataan dalam hidupnya, namun Allah memberikan perhatian dan kekuatan padanya, dengan memberikan makanan dan minuman melalui malaikatnya, bahkan Allah langsung menyatakan dirinya kepada Elia di Gunung Horeb. Sekalipun kita harus menghadapi pergumulan hidup, tanpa ada yang membantu dan menolong, namun Tuhan peduli kepada kita. Allah melihat penderitaan kita, dan akan memberikan kekuatan dan keteguhan, dengan menerima makanan dan minuman rohani, dari Tuhan roti hidup dan air hidup. Walaupun kita harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan, Tuhan tidak akan biarkan kita terjatuh tanpa daya, sebab Tuhan akan menguatkan dan menolong kita. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37:24. 2. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ternyata tekanan hidup yang dialami oleh Elia, tanpa disadari, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi dirinya, dan juga kepada bangsa Israel. Justru dalam keadaan yang tertekan seperti itu, Elia semakin dekat mengenal Allah, dalam kehidupannya, melalui perjumpaannya dengan Allah. Bahkan kita diingatkan bahwa, kebaikan Tuhan justru hadir, melalui hal-hal yang tampaknya sederhana. Angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa.
Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Ketika menghadapi pergumulan hidup, bagaimana kita dapat meyakinkan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita? Kebaikan itu bukanlah harus selalu seperti yang kita pikirkan atau bayangkan, namun Tuhan akan turut bekerja dalam permasalahan yang kita hadapi. Seperti yang dihadapi Elia, ternyata Tuhan tidak hadir dalam kondisi yang spektakuler, angin besar, gempa, api, ternyata kehadiran Tuhan pada angin yang sepoi-sepoi. Dalam tantangan hidup yang kita hadapi, bisa saja kita berharap bahwa Tuhan akan melakukan suatu mukjizat yang luar biasa seperti yang kita pikirkan akan terjadi dalam hidup kita, namun Tuhan akan bekerja lebih daripada yang kita rancangkan dalam pikiran kita, yaitu kebaikan-kebaikan terbaik yang dirancangkan Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga jangan kita lekas berpikir bahwa ketika sekian lama kita meminta sesuatu dari Tuhan yang tidak kunjung diberikan, padahal melalui pergumulan itu, Tuhan telah bekerja dan telah banyak memberikan kebaikannya. Bagi kita. 3. Keluar dan berdirilah di hadapan Tuhan, dan turuti perintahnya. Tuhan mengetahui masalah yang sedang dialami oleh Elia, namun Tuhan perintahkan Elia untuk keluar dari ketakutannya, dan melihat kehadiran Allah atas masalah yang dihadapinya, dan hanya Tuhan yang dapat menolong Elia keluar dari masalahnya dengan menyuruhnya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Tuhan tidak menginginkan Elia berlarut lama dalam ketakutannya menghadapi tekanan yang dihadapinya. Tuhan yang memerintahkan untuk kembali, menghadapi semuanya, dan Tuhan memberikan jalan keluar atas permasalahannya, yaitu mengurapi Hazael menjadi Raja Aram, Yehu menjadi Raja Israel, dan mengurapi Elisa menjadi Nabi, menggantikannya. Tuhan tidak mengharapkan kita lari dari masalah yang sedang terjadi, selain dari menghadapinya dengan keyakinan bahwa Allah beserta selalu dengan kita. Bagaimanapun bentuk tantangan hidup yang kita hadapi, kita hanya akan datang kepada Tuhan saja, dan bukan kepada yang lain. Jika kita menghadapi tantangan hidup dengan menuruti perintahnya, maka Tuhan akan pastikan bahwa perintahnya adalah jalan yang terbaik yang akan kita lalui. Berbahagialah orang-orang yang tetap setia dan berpengharapan kepada Tuhan, sebab segala kebaikannya akan diberikan kepadanya. Seperti ucapan yang sering dikatakan oleh Tuhan Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan dan pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, Juru Selamat kami, saya bangun di pagi hari ini, dan saya sadar bahwa ini semua berkat kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk terus hidup dan bernafas sampai dengan saat ini. Engkau sangat baik kepada saya, hingga saya masih ada, sebagaimana saya di pagi ini. Terima kasih atas pemberian hari baru, dan kesempatan baru untuk hidup lebih baik, untuk bisa berbagi dengan sesama. Berkatilah saya dengan berkat-Mu, agar saya dapat mencukupkan diri saya, dan bahkan bisa menjadi berkat bagi yang lain. Berkatilah apa saja yang akan saya kerjakan di hari ini, apa saja yang menjadi bagian saya, sesuai rencana hidup yang telah Engkau susun. Jaga dan lindungilah kapan dan kemana kaki ini akan berjalan, serta dimanapun saya berada. Saya berserah padamu hari ini, dari pagi hingga larut malam hari nanti, ke dalam penyertaan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa serta ucapan syukur kami, di pagi hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih sudah menonton, kiranya Tuhan Yesus selalu menjagamu dan memberkatimu. Sampai ketemu di video selanjutnya.